Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tubuh Wu Guike bergoyang dan wajahnya tiba-tiba memerah seperti hati babi. Adapun anggota Sekte Jiwa Hitam Ilahi yang hadir, mereka berdiri kosong di tempat mereka berada. Kemudian, satu demi satu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Lei Qianfeng. Ketika Jasmine kecil selesai berbicara, sepertinya Lei Qianfeng tersambar petir. Namun, ketika dia melihat perubahan besar dan tiba-tiba pada ekspresi Wu Guike, semua keraguannya lenyap. Seolah-olah suara keras bergema di kepalanya, dia menunjukkan kehampaan sesaat. Dia mengangkat lengannya yang gemetar dan menunjuk ke arah Wu Guike, wajahnya malu dan terpelintir karena terkejut saat dia berkata, "Guike, apakah itu, benarkah, benar, apakah ini benar?" Wajah Wu Guike menjadi sama berubahnya saat kepanikan muncul di matanya. Namun, yang dia takutkan bukanlah masalah ini yang menyebabkan Lei Qianfeng kehilangan muka, tetapi berita tentang masalah ini menyebar. Dia telah melakukan tindakan sensual dengan bibinya sendiri. Tidak diragukan lagi ini merupakan pelanggaran yang sangat besar terhadap moral manusia. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan. Masalah ini bahkan lebih serius daripada masalah yang berkaitan dengan bola roh kayu. Seluruh tubuh Wu Guike gemetar. Setelah mendengar pertanyaan Lei Qianfeng, reaksi pertamanya bukanlah rasa bersalah, tapi kerendahan hati yang berubah menjadi kemarahan. Wu Guike tiba-tiba berbalik, matanya sebesar piring. Semua aura bangsawannya yang dulu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi yang sangat mengerikan saat dia menjawab, "Jadi bagaimana jika itu benar? Sebaiknya aku memberitahumu bahwa hubunganku dengan bibiku dimulai 10 tahun yang lalu. Menurutmu kenapa lagi aku datang ke dataran rendah ini setiap tahun?" Anda, Lei Qianfeng tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan sebelum sisa alasannya menyebabkan dia berhenti di tempatnya. Dengan terengah-engah, dia berteriak, "Brute, dia adalah bibimu." Hahaha, Wu Guike mencibir, "Lei Qianfeng, kamu sendiri tahu betul sampah macam apa kamu ini. Bibiku adalah orang yang sangat baik dan cantik, namun dia harus mengikuti orang tua sepertimu. Saya, sebagai keponakannya, merasa tidak enak setiap kali melihatnya. Sekarang, jika kamu cukup pintar, kamu akan bertindak seolah-olah kamu tidak mendengar apapun. Dengan begitu, kamu bisa tetap menjadi pamanku dan Raja Alam Bintang rendahan ini. Kalau tidak, kamu hanya bisa menjadi orang tua yang dikhianati." Anda, mata Lei Qianfeng melotot keluar saat dadanya membesar seolah hendak meledak. Kemarahan dan penghinaan tiba-tiba melonjak di atas sisa akal sehatnya saat dia berteriak pada Wu Guike seperti binatang buas, "Kamu binatang buas." Sebuah bayangan berkedip di depan Wu Guike saat Wu Chengyan muncul di depannya. Sebelum Lei Qianfeng bisa mendekat, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang seolah-olah dia dengan keras menabrak dinding yang tak terlihat. Puff! Setelah terbanting ke tanah, Lei Qianfeng memuntahkan seteguk besar darah. Tidak diketahui apakah itu karena cedera atau aliran darahnya terbalik. Dia duduk, tapi tidak berdiri. Dia tetap seperti itu, matanya menatap lurus ke depan, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, sementara dia berulang kali bergumam, "Bocah, pelacur." Para anggota Sekte Jiwa Hitam Ilahi mengelilinginya. Tidak satu pun dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Semua hati mereka gemetar karena terkejut, meskipun Wu Guike selalu menyebut Lei Qianfeng sebagai pamannya. Hal itu selalu dilakukan tanpa rasa hormat. Faktanya, mereka sudah lama terbiasa dengan omelannya atas berbagai hal. Namun dia selalu memperlakukan Xiao Qingtong dengan sangat baik. Ini adalah sesuatu yang membuat Lei Qianfeng selalu merasa lega. Hanya saja mereka tidak pernah mengira keduanya pernah berselingkuh. Apalagi itu sudah berlangsung selama 10 tahun. Mereka tidak dapat membayangkan konsekuensi yang akan terjadi setelah skenario seperti itu.
Ayah, kenapa semua orang tiba-tiba berteriak? Dan begitu sengitnya, Jasmine kecil dengan polosnya berkedip seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia sebelum tiba-tiba tertawa, namun, ini sepertinya sangat menyenangkan. Jika saya memberikan batu pencitraan mendalam ini kepada orang lain untuk ditonton, apakah kesenangan seperti itu juga akan datang darinya? Seluruh tubuh Wu Guike tiba-tiba membeku saat dia buru-buru berbalik dan dengan cemas berkata, "Tunggu, tunggu, tunggu. Yang mulia, batu pencitraan yang mendalam itu, saya akan membelinya. Apapun yang mulia katakan, kecuali ini tidak cukup." Wu Guike menggertakkan giginya saat kedua tangannya yang gemetar mengeluarkan batu abu-abu aneh seukuran kepalan tangan. Batu abu-abu ini tidak memantulkan cahaya apapun. Saat melihatnya, seseorang merasa seolah-olah sekelilingnya perlahan-lahan meredup, seolah-olah seluruh dunia diam-diam dilahap tanpa jejak. Setelah melihat batu abu-abu yang aneh dan misterius ini, kilatan penasaran melintas di kedalaman mata Jasmine kecil, Void Illusion Stone. Wow, sepertinya itu benar-benar batu ilusi kekosongan. Tidak kusangka kamu mempunyai barang bagus seperti ini, kura-kura kecil. Setelah menerima giok Buddha bintang 9 ilahi, Jasmine kecil hanya merasakan kebahagiaan kesuksesan. Sedangkan untuk batu abu-abu ini, itu menyebabkan dia benar-benar menunjukkan keterkejutan, dan itu cukup mengejutkan. Tuan muda, melihat Wu Guike mengeluarkan Void Illusion Stone, Wu Chengyan tiba-tiba berkata, "Kamu benar-benar tidak bisa. Tidak dalam 100.000 tahun." Wu Guike sedikit menggelengkan kepalanya saat senyuman yang lebih jelek muncul di wajahnya, mata yang mulia bijaksana. Ini memang batu ilusi kekosongan. Batu ilusi kekosongan adalah batu dewa spasial dari era para dewa yang diciptakan melalui pemasukan kekuatan dari penusuk dunia harta karun surgawi yang mendalam. Tidak hanya sangat langka, setiap bagian yang digunakan akan hilang selamanya karena tidak dapat dibuat lagi. Dengan itu di tubuh Anda, tidak peduli bahaya apa yang Anda hadapi, Anda dapat menggunakannya untuk segera melarikan diri. Bahkan jika itu adalah kaisar naga dari wilayah ilahi barat, kamu tidak perlu takut. Ini juga mencegah mereka mengejar Anda melewati luar angkasa. Yang mulia sudah menjadi salah satu dari jenisnya, tetapi dengan ini di sisi Anda menjadi lebih, bahkan lebih memegang kendali. Mohon terima ini sebagai simbol rasa hormat Guike yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia. Dengan setiap kata yang diucapkan Wu Guike, dia bisa merasakan setetes darah keluar dari hatinya. Batu ilusi kekosongan adalah nama yang dikenal oleh semua orang di eselon atas alam dewa. Seperti yang dikatakan Wu Guike, tidak hanya sangat langka pada awalnya, mereka juga tidak dapat diciptakan lagi. Selain itu, mereka sangat berguna dan kuat karena memungkinkan seseorang untuk membawa sejumlah orang dalam kondisi apapun melalui ruang angkasa dengan cara yang tidak dapat diblokir atau dilacak. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan batu dalam spasial biasa. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa memiliki batu ilusi kekosongan itu seperti memiliki kehidupan ekstra. Jika seseorang benar-benar harus menunjukkan kekurangannya, itu hanya berarti dia tidak dapat mengontrol di mana mereka berakhir. Setelah menggunakannya, seseorang tidak akan tahu kemana mereka akan diteleportasi keluar angkasa. Batu ilusi kekosongan ini telah diberikan kepada Wu Guike untuk ulang tahunnya yang ke-36 oleh Wu Sanzun. Itu adalah hadiah terbesar yang pernah dia terima dalam hidupnya, dan telah menyebabkan saudara-saudaranya merasa sangat iri terhadapnya. Baginya, sangat penting baginya untuk mendapatkan batu pencitraan mendalam di tangan gadis itu, karena itu terlalu berpengaruh terhadap masa depannya. Kerusakan yang ditimbulkannya mungkin tidak akan pernah hilang. Tapi karena dia mengetahui status gadis di depannya, dia tahu bahwa gadis itu sama sekali tidak akan memandang sesuatu yang biasa di matanya. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya,
yang mungkin dapat menarik perhatiannya, adalah batu ilusi kekosongan ini. Jadi, dia hanya bisa menelan darahnya dan mengeluarkannya. Dan dia harus melakukannya dengan sikap memohon, jangan sampai dia membuat gadis itu marah dan menolaknya. Oh, mata Jasmine kecil bergetar saat dia sepertinya telah memastikan keaslian batu Void Illusion ini. Dengan cepat, wajah kecilnya dipenuhi dengan kebahagiaan, meskipun aku merasa itu tidak layak bagiku, karena kamu begitu tulus, aku akan berdagang denganmu. Bagaimanapun juga, aku adalah gadis kecil yang murah hati, baik hati, dan cantik. Selesai berbicara, dia menjulurkan tangannya, menyebabkan batu citra mendalam terbang ke tangan Wu Guike sementara batu ilusi kekosongan terbang ke tangannya. Dia langsung menyimpannya, senyum lebar di wajahnya. Wu Chengyan ingin menghentikannya, tetapi akhirnya tidak melakukannya. Tangan Wu Guike mengepal, mengubah batu citra mendalam menjadi debu. Dengan hilangnya giok Buddha bintang 9 ilahi dan batu ilusi kekosongan, dia telah kehilangan dua benda paling berharga yang pernah dia terima. Dan sebagai imbalannya, dia hanya menerima dua batu pencitraan mendalam, butuh seluruh keinginan Wu Guike agar dia tidak menangis dengan sedih saat dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Ya, terima kasih, Yang Mulia." Apakah Yang Mulia punya perintah lain? Di kalimat terakhir, setiap kata disertai rasa takut. Tidak. Balasan cekikikan gadis itu menyebabkan hati Wu Guike menjadi sangat rileks. Tapi kemudian dia melihat tatapannya tiba-tiba beralih ke Lei Qianfeng dan yang lainnya. Ekspresinya menjadi serius saat kemarahan muncul dengan jelas. Orang-orang jahat ini sebenarnya berani menindas Ling Yun. Putri ini sangat marah. Kemunculan tiba-tiba Ling Yun dari mulut gadis itu menyebabkan Wu Guike tiba-tiba menjadi kosong. Bahkan sebelum dia pulih, gadis itu sudah mengangkat lengannya, jari-jari putih halusnya bergerak ringan. Tanpa fluktuasi energi yang besar, semua anggota sekte jiwa dalam jarak 300 meter darinya, termasuk Lei Qianfeng dan Lei Tiangang, menjadi kaku. Kemudian, seolah-olah listrik mengalir ke seluruh tubuh mereka dan menyetrum mereka, mereka semua secara bersamaan mulai berteriak dengan menakutkan. Bang! Suara pecah yang tumpul muncul dari Lei Qianfeng, satu-satunya Raja Alam Agung dari Alam Darkia dan satu-satunya orang yang hampir mencapai Alam Raja Ilahi, urat nadinya yang dalam langsung hancur menjadi debu. Energi besar yang telah dia kumpulkan selama ribuan tahun budidaya langsung hancur dan tersebar ke segala arah. Mengingat bagaimana dia berada dalam kondisi seperti itu, Lei Tiangang dan yang lainnya secara alami tidak dapat lepas dari nasib seperti itu. Semua pembuluh darah mereka hancur dan kekuatan mereka tersebar. Tubuh Lei Qianfeng berhenti mengejang saat dia terbanting keras ke tanah. Dia tidak pingsan, tapi dia juga tidak terus berteriak. Ketujuh putranya semuanya telah meninggal, dan martabatnya hancur. Istri utamanya berselingkuh dengan keponakannya, yang selalu dia sukai, dan dia telah jatuh dari seorang raja menjadi seorang cacat tanpa energi yang besar, yang tidak dapat berkultivasi sama sekali. Di matanya yang linglung, hanya keputusasaan yang kelabu yang bisa dilihat, bahkan penghinaan dan kebencian telah diambil alih dan ditenggelamkan oleh keputusasaan. Meski akhir cerita ini memang tidak cukup untuk menebus perbuatan jahatnya, baginya, sama sekali tidak ada hukuman yang lebih kejam. Murid Wu Chengyan menyusut berkali-kali. Jasmine kecil menepuk-nepuk kedua tangannya dengan kesal sambil berkata, sekarang kamu tahu siapa yang kuat, kan? Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Wu Guike dan Wu Chengyan. Dia tersenyum dan berkata, biar ku beritahu, orang-orang jahat ini pernah ingin menindasku. Untungnya, kakak Ling Yun menyelamatkanku. Kalian beritahu saya, apakah Ling Yun bukan seorang dermawan yang menyelamatkan hidup saya? Dia menyelamatkanmu. Wu Guike hanya bisa mengeraskan dirinya saat dia membuka pikirannya dan memaksakan beberapa kata, ya. Tentu saja,
Aku tahu itu. Jasmine kecil dengan gembira mengangguk, orang-orang jahat ini tidak hanya menindasku, tetapi juga ingin menindas penyelamat hidupku. Jadi, saya tidak punya pilihan selain melumpuhkan mereka. Itu untuk melindungi diriku sendiri, dan juga untuk membalas budi dermawanku. Wow, tindakanku benar sekali. Tunggu. Tiba-tiba aku teringat, kalian berdua juga ikut bersama mereka. Jika saya ingat dengan benar, itu untuk mencari kakak Ling Yun. Apakah saya ingat dengan benar? Konsekuensi dari Lei Qianfeng dan yang lainnya ada tepat di depan mereka saat mereka menghadapi Jasmine kecil, yang memiliki ekspresi yang sangat imut dan manis di wajahnya. Wu Guike merasakan bulu-bulu tumbuh di tubuhnya saat dia merasa takut dan buru-buru menjawab. Tidak, tidak, tidak. Mereka berani menyinggung Yang Mulia. Mereka pantas mati. Adapun Ling Yun, kami berdua belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kami akan meninggalkan alam Darkia hari ini. Setelah kami pergi, kami jamin kami akan melupakan nama ini dan tidak akan pernah memikirkannya lagi. Seperti yang diharapkan dari putra Raja Alam Bela Diri Ilahi, dia cerdas. Jasmine kecil tersenyum gembira sambil mengangguk, oh, jadi seperti ini. Hehe, baiklah, aku sudah melakukan apa yang perlu dilakukan. Aku tidak akan bermain dengan kalian berdua lagi nanti. Melihat gadis itu berbalik, Wu Guike merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat rileks saat dia buru-buru memberi hormat. Dia tidak berani bersuara, jangan sampai dia menarik perhatian gadis iblis kecil ini lagi. Namun, Jasmine kecil baru mengambil 2 atau 3 langkah ketika dia tiba-tiba berhenti. Menjulurkan jari halusnya, dia tanpa sadar menyentuh bibirnya saat dia melihat ke atas. Ekspresi seseorang yang tenggelam dalam pemikiran mendalam muncul di wajahnya saat dia perlahan-lahan mengucapkan beberapa kalimat pemikiran yang terfragmentasi. Mereka tampaknya masih memiliki banyak orang, dan dia adalah seorang idiot yang sangat besar. Bagaimana jika, tapi sekali lagi, aku tidak bisa membunuh orang begitu saja, kalau tidak kakak pasti akan memarahiku, apa yang harus aku lakukan? Saya mendapatkannya. Matanya bersinar terang ketika Jasmine kecil tiba-tiba melayang ke atas dan menjulurkan lengannya. Sejumlah besar energi dalam diam-diam memancar keluar saat segala sesuatu di sekitarnya langsung tersapu. Wu Guike menjerit saat dia juga terlempar sejauh puluhan meter oleh angin kencang sampai Wu Chengyan menangkapnya. Saat itulah ekspresi Wu Guike menjadi sedikit lebih baik. Saat lengan Jasmine kecil bergerak, bintang biru yang mempesona muncul di langit, ratusan meter di atas sekte jiwa. Bintang itu dengan cepat tumbuh semakin besar ketika cahaya biru yang memancar darinya secara bertahap menyelimuti seluruh sekte. Beberapa waktu kemudian, bintang itu terfragmentasi, berubah menjadi langit penuh bintang-bintang kecil yang membentuk foam raksasa. Di ruang yang terkurung ini, semua energi yang sangat besar tersedot ke langit, lalu melonjak dengan liar ke pusat deretan bintang. Bahkan ratusan meter jauhnya, samar-samar terdengar tangisan tragis yang datang dari sekte jiwa. Hari ini, untuk menyambut kedatangan Wu Guike dan yang lainnya, tidak hanya murid sekte tersebut, tetapi juga para pemimpin tingkat tinggi dan kepala mayor, divisi, semuanya telah dikelompokkan bersama. Jumlahnya lebih dari 80 juta orang, yang mencakup hampir setiap anggota inti sekte tersebut. Mata Jasmine kecil tertutup oleh cahaya biru dan wajah kecilnya telah kehilangan sedikit pun sifat kekanak-kanakannya. Itu penuh dengan ketenangan dan kesungguhan, seolah-olah dia adalah bidadari yang memandang rendah dunia fana. Saat susunan bintang beredar, energi mendalam dari semua anggota sekte jiwa, dari murid paling rendah hingga para tetua alam roh ilahi, ditarik dengan paksa sampai semuanya habis. Di dekatnya, Wu Chengyan menggunakan energinya yang dalam untuk melindungi Wu Guike saat dia dengan bingung menatap gadis di langit yang mengenakan pakaian berwarna-warni. Saat dia melihat, matanya benar-benar tidak bisa berhenti gemetar.
Ilahi, kekuatan Master Ilahi. Dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuhnya menyusut karena seluruh energi yang masuk ke tubuhnya berubah menjadi hawa dingin yang menusuk jiwanya. Dia tanpa suara berkata, "Formasi cahaya sisa Starfall." Wu Chengyan menggertakkan giginya saat dia dengan paksa menahan kata-kata yang akan dia ucapkan. Dia tidak lagi berani berbicara ketika sebuah nama menakutkan muncul di benaknya, menyebabkan wajah dan tubuhnya menjadi pucat pasi. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Wu Guike, dengan statusnya, bertindak begitu merendahkan terhadap gadis ini dan dengan paksa tersenyum bahkan ketika dia telah dianiaya sampai meludahkan darah. Di atas sekte utama sekte jiwa, aliran energi dalam yang tak terhitung jumlahnya bergolak ke atas, berubah menjadi satu aliran besar energi dalam, semuanya perlahan memasuki formasi bintang hingga tidak ada lagi yang tersisa. Bang! Cahaya memancar dari pupil Jasmine kecil, dan formasi bintang hancur begitu saja. Namun, saat hancur, sepertinya tidak ada energi besar yang ditemukan pada potongannya. Seolah-olah seluruh formasi bintang telah dimusnahkan sepenuhnya. Formasi bintang perlahan menghilang ke dalam ketiadaan, seolah memasuki kehampaan yang tidak diketahui. Semua anggota sekte jiwa memiliki kekuatan mereka yang benar-benar terkuras habis dan itu adalah keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Rambutnya perlahan tergerai kembali ke tempatnya dan cahaya di matanya memudar menjadi biru pucat. Dia melihat ke kejauhan dan terkikik, "Ini bagus. Hehe, aku benar-benar terlalu pintar, saatnya bermain, ya." Dia berbalik dan sosoknya yang berwarna-warni terlihat melompat-lompat, meninggalkan tempat itu seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat normal dan biasa. Jauh dari sana, Wu Chengyan membutuhkan waktu lama sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Terlindung di belakang adalah Wu Guike yang tubuhnya seperti jeli karena ketakutan. Penindasan yang sangat menakutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Tuan muda, dia. Usia gadis itu, ciri-cirinya, gaun warna-warni itu dan formasi cahaya sisa bintang jatuh yang sebelumnya ditampilkan. Dia tidak berani mempercayainya. Dia mengingat nama menakutkan yang muncul dalam ingatannya, gelombang keterkejutan melanda jiwanya. Wu Guike mendukung Wu Chengyan dan berdiri, kedua kakinya akhirnya berada di bawah kendalinya. Dia melihat ke depan dan melihat kelompok Lei Qianfeng yang ketakutan. Dia perlahan menggumamkan kata-kata kejam, "Diamkan mereka." Wu Chengyan mengangkat lengannya, cahaya yang dalam dilepaskan dan dalam sekejap mata, seluruh kelompok yang terdiri dari Lei Qianfeng dan kawan-kawan merasakan getaran menjalar ke seluruh tubuh mereka. Tampaknya mereka tidak menderita luka apapun, namun kini mereka telah kehilangan nyawa. Wu Chengyan adalah seorang Divine Sovereign. Membunuh mereka semudah membalikkan tangannya, terlebih lagi karena kekuatan mereka telah dilumpuhkan. Jasmine kecil tidak pergi terlalu jauh dan merasakan aura Wu Chengyan dan Wu Guike menghilang, seolah-olah mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, melarikan diri. Jasmine kecil mengangkat kedua alisnya, tangan kecilnya memegang dua potong batu citra mendalam, bibirnya tertarik ke samping memperlihatkan seringai licik. Persekutuan pedagang bulu hitam. Meskipun dia tidak menaruh banyak harapan, Yunce benar-benar jelas bahwa kekuatannya saat ini terlalu lemah dan dia tidak memiliki dukungan kuat untuk diandalkan. Ingin menemukan giok Buddha ilahi bintang 9 dan rumput kaisar abadi sebelum konvensi dewa besar akan menjadi hal yang mustahil. Sebagai perbandingan, berlatih dalam jangka waktu 2 tahun dan berharap untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi, meskipun harapannya redup, itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Ji Ruyan telah mengatur ruang pelatihan untuknya yang sangat terisolasi dari dunia luar. Suasananya sangat sunyi. Di dalam sini, dia bisa fokus berlatih dengan damai dengan sepenuh hati, namun setelah beberapa saat,
setelah menutup dan membuka matanya berkali-kali, dia masih tidak bisa menenangkan dirinya. Dia hanya memiliki satu tujuan ketika dia mengikuti Mu Bingyun ke alam dewa dan itu adalah untuk bertemu Jasmine lagi. Mu Xuanyin, guru keduanya dari jalan mendalam, dia adalah Dewi Es yang berdiri di atas awan, namun dia telah menggunakan cara dan sarana untuk melindunginya, yang berasal dari alam rendah. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya, dan pada saat yang sama dia tidak bisa membalas budi yang telah ditunjukkan wanita itu kepadanya. Sebaliknya, dia hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Dia tidak berani menemuinya lain kali, tidak tahu apa konsekuensinya. Namun, setiap kali dia memikirkan suara dan wajahnya, dia khawatir suara dan wajahnya masih belum pulih, dan luka-lukanya belum membaik. Dan Helin yang meninggal dalam pelukannya. Persahabatan mereka jelas hanya berumur pendek, tapi kematiannya, air mata di akhir, kata-katanya dan kekhawatiran itu. Rasanya seperti beban berat di hati nuraninya. Dia ingin mencari Jasmine, mencari saudara perempuan Helin, dan bahkan memiliki pemikiran yang tak terhitung jumlahnya untuk melewati Snow Song Realm hanya untuk menemukan cara meminta maaf dan berbaikan dengan Mu Xuanyin. Dia menghela napas dalam-dalam. Yun Ce membuka matanya dan melihat ke atas. Dia terdiam selama sehari, namun ekspresi matanya masih terlihat kacau, dia tampak benar-benar linglung. Jasmine, bagaimana caranya? Tuan Ling Yun, bolehkah saya masuk? Suara lembut dan lembut terdengar dari luar. Yun Ce berdiri dan membuka pintu. Dia melihat Ji Ruyan berdiri di sana, memerah karena kegembiraan dan tampak sangat gembira. Dia dengan penasaran bertanya, Nona Ruyan, apa yang terjadi? Sekte jiwa, Ji Ruyan sedikit terengah-engah, sekte jiwa, sepenuhnya, selesai. Yun Ce mengerutkan kening, apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi dengan sekte jiwa? Ji Ruyan dengan lembut menarik napas beberapa kali dan kemudian kembali tenang, kami baru saja menerima berita dari cabang utama sekte jiwa. Sesuatu yang sangat aneh terjadi. Cahaya biru besar menyelimuti seluruh sekte jiwa, dan kemudian setelah itu, semua orang di dalam sekte jiwa, dari murid hingga tetua, dalam 10 napas waktu, kekuatan mereka yang dalam telah lumpuh. Alis Yun Ce terangkat. Dia memastikan bahwa itu adalah kebenaran melalui ekspresi dan suara Ji Ruyan, bagaimana ini bisa terjadi. Ji Ruyan melanjutkan, awalnya saya tidak percaya, tapi ayah dan saya pergi sendiri untuk memverifikasi ini. Itu 100, tidak, 1000% benar. Ayahku bahkan menemukan mayat Lei Qianfeng di depan Gunung Jiwa Hitam. Lalu bagaimana dengan mereka yang berasal dari alam bela diri ilahi? Yun Ce mengerutkan kening, masih belum bisa memproses berita ini. Sekte utama memiliki lebih dari 8 juta anggota. Dia pernah menggunakan Moon Splitting Cascade untuk masuk, ukurannya sangat besar dan penuh dengan para ahli. Mereka semua berada di puncak alam Darkya. Hal yang mengerikan adalah, kekuatan mereka semua sebenarnya telah dilumpuhkan. Ini adalah dongeng yang benar-benar sulit dipercaya dan tidak dapat dipahami. Anggota alam bela diri suci tidak ada di sana. Sepertinya mereka sudah pergi. Juga, mata Ji Ruyan berbinar, hal semacam ini terjadi, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Raja Alam Agung dari alam bela diri ilahi melakukan ini pada sekte jiwa karena kemarahannya atas masalah roh kayu kerajaan. Pemahaman Tuan Ling Yun tentang roh kayu mungkin masih dangkal, namun penggunaannya pada makhluk seperti Raja Alam Agung alam bela diri ilahi sangatlah bermanfaat. Mengetahui bahwa sekte jiwa berhasil menangkap roh kayu kerajaan akan membuatnya gila karena gembira, namun kehilangan roh kayu kerajaan akan membuatnya marah karena marah, dan itu bukan kemarahan biasa. Saat ini, Yun Ce tidak menganggapnya aneh. Hari itu di alam rahasia roh kayu, King Mu, yang telah memberikan bola roh kayu istrinya kepadanya, secara pribadi mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab untuk membantai roh kayu kerajaan,
terutama orang tua Helin, adalah eksistensi terhebat di dalam Dewa Timur. Wilayah, alam dewa kerajaan Brahma. Bahkan alam raja pun seperti ini, apalagi alam bela diri ilahi. Setelah menerima Royal Wood Spirit Orb milik Helin, dia sekarang lebih paham dibandingkan siapapun tentang mengapa mereka begitu didambakan. Meskipun alam bela diri ilahi dan sekte jiwa berhubungan melalui pernikahan, itu hanya di permukaan. Mereka bahkan tidak menganggap sekte jiwa sebagai sesuatu yang berharga. Dalam kemarahannya, Raja Alam Bela Diri Ilahi bahkan bisa melenyapkan seluruh sekte jiwa. Mampu melumpuhkan kekuatan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu, jika itu adalah alam bela diri ilahi, mereka pasti bisa melakukannya, dan itulah satu-satunya kemungkinan. Saat dia melaporkan semua ini, sikapnya, yang tadinya agak tenang, mulai menjadi bersemangat lagi. Ini karena ini bukan hanya tentang pemusnahan sekte jiwa, ini adalah tentang ribuan tahun di mana persekutuan pedagang bulu hitam ditekan di bawah kendali sekte jiwa, tidak dapat melarikan diri. Jatuh semakin dalam ke dalam jurang, mereka akhirnya melihat seberkas sinar matahari. Ini bukan hanya sekedar perayaan, ini benar-benar kesempatan kelahiran kembali yang diberikan surga kepada mereka. Tuan Ling Yun, sekte jiwa menderita hukuman yang begitu keras dari alam bela diri ilahi, dan saat ini berada di ambang kehancuran adalah berkat usaha Anda. Ji Ruyan mengangkat kepalanya dan tatapannya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Jika bukan karena kamu merebut roh kayu kecil itu dari tangan mereka, kita tidak akan memilikinya hari ini. Persekutuan pedagang bulu hitam kita juga tidak akan bisa lepas dari cengkeraman mereka. Ruyan, dan seluruh persekutuan pedagang bulu hitam, akan selamanya mengingat anugerah luar biasa yang telah Anda berikan kepada kami. Ekspresi Yun Ce menegang, tidak bereaksi terhadap tanggapan Ji Ruyan selanjutnya. Setelah beberapa saat dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, melumpuhkan kekuatan lebih dari 8 juta orang sekaligus, terlebih lagi sebagian besar dari mereka adalah ahli alam ilahi. Kesulitannya, jumlah energi yang diperluas. Harus lebih dari sekedar membunuh mereka secara langsung. Melakukan hal-hal dengan cara ini meninggalkan beberapa jalan keluar. Karena dia sangat marah, mengapa tidak membunuh mereka semua saja? Mengapa menghabiskan begitu banyak upaya hanya untuk menyia-nyiakan budidaya mendalam mereka? Ji Ruyan menjawab, mungkin, alam bela diri ilahi tidak ingin terlalu ekstrim, lagi pula, saudara perempuan Lei Qianfeng adalah selir dari Raja Alam Bela Diri Ilahi. Lalu kenapa Lei Qianfeng dibunuh? Anda juga menyebutkan sebelumnya bahwa 2 anggota Alam Bela Diri Ilahi datang, salah satunya bahkan Wu Guike. Bagaimana mungkin alam bela diri ilahi akhirnya memutuskan untuk membunuh Lei Qianfeng? Ini, Ji Ruyan tidak memiliki penjelasan yang baik untuk ini. Meski di luar logika, hasilnya memang demikian. Satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah alam bela diri ilahi. Mengawal Wu Guike seharusnya menjadi penguasa ilahi. Pangkat ahli ini lebih dari cukup untuk membunuh Lei Qianfeng tanpa membunuh anggota sekte lainnya dan hanya melumpuhkan budidaya mereka. Mungkin ini adalah niatnya selama ini. Kebencian Yun Ce terhadap Lei Qianfeng semakin mendalam. Dia telah menghabiskan upaya besar dan mengambil beberapa risiko yang mengancam nyawa untuk memaksanya menemui jalan buntu, namun kedatangan alam bela diri ilahi telah menyebabkan usahanya sia-sia. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini, tapi saat ini, bukannya merasa bahagia, dia malah semakin ragu. Bagaimana situasi di sekte jiwa saat ini? Apakah ada banyak orang yang berkumpul di sana? Yun Ce tiba-tiba bertanya. Ji Ruyan menggelengkan kepalanya, ayah dengan sengaja menyebarkan berita ini, namun karena takut pada alam bela diri ilahi, tidak ada yang berani mendekat. Bahkan berbagai sekte cabang dari sekte jiwa telah menyegel diri mereka sendiri. Semuanya dalam bahaya, tidak ada yang berani mendekati sekte utama. Apakah mayat Lei Qianfeng masih ada di sana?
Ya, dan masih sangat utuh. Jiruyan tiba-tiba merasa was-was, Tuan Ling Yun. Sekte utama sudah selesai sepenuhnya. Meskipun ada sejumlah besar sekte cabang, dengan semua kebencian dan permusuhan yang dikumpulkan oleh sekte jiwa selama bertahun-tahun, mereka pasti berada di jalan buntu. Ini adalah balasan yang pantas mereka terima. Yun Ce menyatakan, apakah alam bela diri ilahi yang bertanggung jawab tidaklah penting? Aku juga tidak mau repot-repot bergerak melawan sekte jiwa sekarang, tapi satu hal yang pasti, aku ingin mengambil mayat Lei Qianfeng. Jiruyan terkejut, dan perlahan menjawab, tentu saja itu tidak menjadi masalah. Saya akan segera mengirimkan transmisi kepada ayah untuk mencegah siapapun mendekati lokasi mayat Lei Qianfeng berada. Pegunungan Jiwa Hitam. Mendekati sekte jiwa, seluruh suasana saat ini memang berbeda dari sebelumnya. Rasa bahaya dan penindasan telah hilang sama sekali. Nyatanya, suasananya menyimpan aura duka dan keputusasaan. Pernah menjadi penguasa seluruh alam Darkia, mereka sekarang menjadi sarang orang cacat. Jatuh dari surga ke neraka tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk yang tidak dapat mereka bangun. Dengan semua perbuatan jahat yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun di alam Darkia, nasib masa depan mereka sudah pasti. Sekte Jiwa Hitam Ilahi, yang dulunya mulia dan kuat, kini telah secara tak dapat dijelaskan, dan sepenuhnya selesai. Berdasarkan koordinat yang diberikan Jiruyan, Yun Ce dengan cepat menemukan lokasi tubuh Lei Qianfeng. Tanah di sini tidak rata, seolah-olah ada tornado yang menyapunya. Tubuh Lei Qianfeng sangat menarik perhatian. Di sampingnya juga ada beberapa anggota Soul Sect. Dari pakaian mereka, posisi mereka di sekte jiwa jelas tidak rendah, tetapi mereka sama dengan Lei Qianfeng, tidak ada nafas kehidupan yang tersisa di dalamnya. Yun Ce mendarat dan menatap Lei Qianfeng dengan dingin. Raja Alam Agung Darkia, yang pernah hampir memaksanya menemui jalan buntu, kini tampak seolah-olah dia tidak mati dengan damai. Kedua matanya terbuka lebar, seolah dipenuhi penyesalan. Matanya tidak menunjukkan rasa takut atau ngeri, tapi ada kekosongan di dalam, seolah-olah saat dia meninggal, dia merasakan keputusasaan yang sangat besar. Bahkan sebelum tubuhnya mati, jiwanya sudah pergi sebelumnya. Lei Qianfeng, sudah waktunya kamu menghadapi roh kayu yang tidak bersalah itu dan mempertanggungjawabkan kejahatanmu. Yun Ce menggeram. Dia mengulurkan lengannya dan dengan kasar mengangkat mayat Lei Qianfeng. Saat dia mengangkat tubuh Lei Qianfeng dan hendak terbang, tiba-tiba terdengar suara batu giok yang jatuh ke tanah. Yun Ce menunduk dan melihat cincin dimensi ungu. Benda itu jatuh dari tubuh Lei Qianfeng. Rupanya itu adalah barang miliknya. Dia adalah Raja Alam Darkia. Cincin dimensionalnya pasti akan menyimpan sejumlah besar batu dalam dan harta langka. Yun Ce mengulurkan tangannya dan menarik cincin itu ke dalamnya. Dia menyapunya dengan akal sehatnya dan kemudian berhenti karena terkejut. Cincin milik Lei Qianfeng ini hanya memiliki 4 batu berbeda di dalamnya. 2 di antaranya adalah batu pencitraan mendalam biasa. 2 lainnya, yang satu sekecil buah mata naga, mengeluarkan harta aneh seperti cahaya, yang lebih besar berwarna putih keabu-abuan, tampak seperti batu yang sangat biasa. Yun Ce dengan bingung mengeluarkan keempat batu ini. Lei Qianfeng adalah orang yang sangat kaya, mengapa hanya ada 4 batu di dalamnya? Dia pertama kali mengangkat batu putih keabu-abuan itu. Yun Ce memasukkan sejumlah energi yang dalam dan mencoba memeriksanya, tetapi energinya yang dalam segera terputus dan dia tidak dapat menyelidiki lebih jauh. Alis Yun Ce melonjak karena terkejut, batu yang terlihat biasa ini jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Meskipun dia tidak dapat menyelidikinya dengan energi yang dalam, Jiruyan seharusnya tahu apa itu. Dia menyimpannya. Yun Ce lalu mengangkat batu giok bercahaya itu. Cahayanya tidak kuat, damai dan nyaman. Saat melihatnya,
Tanpa sadar ia teringat akan bintang-bintang indah yang memenuhi langit malam yang gelap. Dia memasukkan energi yang sangat besar ke dalamnya, dan sebuah nama muncul di benaknya. Tangan Yun Ce mulai gemetar saat dia berteriak, "Giok Buddha Bintang 9 Ilahi."